Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldin Dilhaki dengan NIM 118190102. Di sini saya akan mempresentasikan 10 jurnal yang berkaitan dengan topik rencana penelitian saya, yaitu sistem inventory. Di sini ada jurnal pertama yang berjudul Analisis Pengendalian Persediaan Bahan Baku Kerupuk Mentah Potato dan Kentang Keripik menggunakan metode Economic Order Quantity atau EOQ. Jurnal ini ditulis oleh Jainurul Effendi, Khairul Hidayat, dan Raden Farid dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo, Madura tahun 2019. Latar belakang. Yang pertama itu pengendalian persediaan bahan baku merupakan serangkaian hal dalam menentukan tingkat persediaan, waktu pembelian, dan jumlah persediaan yang harus disediakan. Pengendalian persediaan bahan baku bertujuan agar biaya persediaan dapat efisien. Salah satu caranya adalah dengan melakukan pembelian yang tepat sesuai rencana produksi, sehingga tidak mengalami kekurangan dan kelebihan dalam persediaan bahan baku. Kemudian metode Economic Ordered Quantity atau EOQ adalah salah satu teknik manajemen persediaan dengan mempertimbangkan biaya penyimpanan dan biaya pemesanan. Apabila total biaya tersebut diturunkan, maka akan diperoleh kuantitas pemesanan yang optimal. PT Surya Indah Food Multirasa merupakan perusahaan makanan yang memproduksi 3 jenis kategori produk, yaitu produk penggorengan, yaitu potato, kentang keriting, makaroni, dan gadung. Kemudian ada gilingan, yaitu pastel mini, dan ovenan, nastar, dan lidah kucing. Kemudian tujuannya untuk mendukung tercapainya ketersediaan bahan baku tepat dengan biaya persediaan yang lebih efisien. Tentang analisis pengendalian persediaan bahan baku dengan menggunakan metode EOQ. Karena metode EOQ mempertimbangkan baik biaya operasi maupun biaya finansial serta menentukan kuantitas pemesanan yang meminimumkan biaya persediaan secara keseluruhan. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendukung tercapainya ketersediaan bahan baku tepat dengan persediaan yang lebih efisien. Tentang analisis pengendalian persediaan bahan baku dengan menggunakan metode EOQ. Karena metode EOQ mempertimbangkan baik biaya operasi maupun biaya finansial serta menentukan kuantitas pemesanan yang akan meminimumkan biaya persediaan secara keseluruhan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama itu data kebutuhan bahan baku, kemudian bahan baku, biaya pemesanan, biaya penyimpanan, dan lead time atau waktu ancang-ancang. Kemudian metode penelitian. Penelitian dilakukan di PT Surya Indah Food Multirasa yang terletak di Jalan Raden Patah, nomor 61, Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data kebutuhan bahan baku, biaya pemesanan, biaya penyimpanan, dan lead time. Ada beberapa variabel analisis perhitungan untuk mendukung penggunaan metode EOQ, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu perhitungan EOQ dan TIC. Perhitungan EOQ dan TIC dilakukan untuk mengetahui nilai EOQ dan TIC pada pengendalian persediaan bila menggunakan kebijakan perusahaan maupun metode EOQ. Di mana rumusnya adalah Q bintang sama dengan akar 2 dalam kurung D kali S per H. Nah, rumus yang digunakan dalam menentukan nilai TIC adalah TIC sama dengan dalam kurung D per Q kali S ditambah Q per 2 kali H. Di mana Q bintang adalah EOQ, yaitu jumlah pemesanan dengan biaya total persediaan paling rendah. Kemudian TIC adalah total inventory cost atau biaya total persediaan. D itu adalah jumlah kebutuhan barang. S adalah biaya pemesanan atau biaya setup, dan H adalah biaya penyimpanan. Kemudian yang kedua itu perhitungan safety stock. Safety stock atau persediaan pengaman diadakan untuk mengantisipasi terjadinya kondisi kehabisan persediaan yang tak terduga pada pengendalian persediaan perusahaan. Rumusnya adalah SS sama dengan Z kali sigma, di mana sigma sama dengan akar jumlah dari X besar min X bar pangkat 2 dibagi dengan N, di mana SS adalah safety stock atau persediaan pengaman, sigma adalah standar deviasi permintaan selama waktu tenggang, Z besar sama dengan faktor pengaman, N sama dengan jumlah data, X sama dengan jumlah kebutuhan bahan, X bar sama dengan rata-rata kebutuhan bahan. Kemudian yang ketiga adalah perhitungan reorder point.
Reorder point atau ROP menurut Herianto 2015 merupakan jumlah persediaan yang menunjukkan saat harus dilakukan pemesanan ulang sehingga barang yang dipesan datang tepat waktu. Rumusnya itu adalah ROP sama dengan D kali L plus SS, di mana ROP sama dengan titik pemesanan ulang, D kecil itu sama dengan tingkat kebutuhan per unit waktu, dan L itu adalah waktu tenggang atau waktu ancang-ancang. Yang keempat, perhitungan maksimum inventory. Menurut Asauri, maksimum inventory adalah batasan jumlah persediaan yang paling besar yang sebaiknya diterapkan pada perusahaan. Hal ini diperlukan oleh setiap perusahaan agar jumlah persediaan yang disimpan di gudang tidak berlebihan sehingga tidak terjadi pemborosan modal kerja. Di mana rumusnya adalah maksimum inventory atau MI sama dengan safety stock plus EOQ, di mana safety stock itu adalah persediaan pengaman dan EOQ itu adalah jumlah pembelian optimal. Nah, hasil dan pembahasan. Hasilnya dari perhitungan EOQ pada tahun 2019 bisa dilihat pada tabel 11. Nah, berdasarkan hasil perhitungan EOQ menggunakan data hasil peramalan, diketahui nilai EOQ bahan baku potato pada tahun 2019 meningkat sebesar 1,366% dari tahun 2018, yaitu sebanyak 371 kg dalam sekali pesan, dengan frekuensi per tahun yang sama yaitu sebanyak 7 kali. Hal ini terjadi dikarenakan pola permintaan bahan baku potato memiliki tren yang naik dari tahun ke tahun, sedangkan pada bahan baku kentang keriting mengalami penurunan sebesar 0,769% dibanding tahun 2018, yaitu sebanyak 260 kg per pesan menjadi 258 kg per pesan pada tahun 2019, dengan frekuensi yang masih sama yaitu sebanyak 5 kali dalam setahun. Hal itu dikarenakan tren permintaan bahan baku kentang keriting terjadi kenaikan dan penurunan di tahun sebelumnya, sehingga peramalan yang dilakukan menghasilkan hasil yang sesuai dengan data aktual tahun-tahun sebelumnya. Kemudian simpulan, penggunaan metode EOQ pada pengendalian persediaan bahan baku potato dan kentang keriting di PT Surya Indah Food Multirasa dapat menekan biaya total persediaan sehingga biaya yang dikeluarkan oleh PT Surya Indah Food Multirasa menjadi lebih hemat. Penghematan bahan baku potato mulai tahun 2016 sampai tahun 2018 ialah sebesar 46%, 48%, dan 49%. Sedangkan pada bahan baku kentang keriting ialah sebesar 60%, 61%, dan 63%. Dengan menggunakan metode EOQ dapat diketahui nilai persediaan pengaman atau SS dan titik pemesanan kembali atau ROP, sehingga bahan baku potato dan keriting akan tersedia secara tepat dan tidak mengalami kekurangan persediaan. Nah, lalu keterbatasan dari metode dan atau hasil penelitian adalah persediaan bahan baku bergantung lebih pada satu pemasok sehingga perlu dipertimbangkan jumlah pembelian sesuai dengan kebutuhan proses produksi. Jurnal kedua berjudul Pengendalian Persediaan Bahan Baku pada PT Aceh Rubber Industries Kabupaten Aceh Tamiang, yang ditulis oleh Dewi Rosa Indah, Linda Purwasi, dan Zenita Maulida dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen Universitas Samudra dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang atau STIES Banda Aceh tahun 2017. Kemudian tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengendalian persediaan bahan baku yang dilakukan oleh PT Aceh Rubber Industries Kabupaten Aceh Tamiang. Kemudian, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa yang pertama itu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kalimat, kata, atau gambar. Data kualitatif pada penelitian ini berupa data karyawan, struktur organisasi, dan teori yang berhubungan dengan penelitian pada PT Aceh Rubber Industries Kabupaten Aceh Tamiang. Kemudian data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka. Data kuantitatif pada penelitian ini berupa data persediaan serta biaya-biaya persediaan pada PT Aceh Rubber Industries Kabupaten Aceh Tamiang. Kemudian sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua sumber, yaitu data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi dan bertanya langsung dengan sumber yang diamati, yaitu PT Aceh Rubber Industries Kabupaten Aceh Tamiang. Kemudian data sekunder, yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat dokumen.
Dalam hal ini, peneliti meminta data yang berhubungan dengan objek yang diteliti, yaitu berupa data laporan persediaan bahan baku serta data biaya-biaya persediaan PT Aceh Rubber Industries Kabupaten Aceh Tamiang. Kemudian, metode pengumpulan data yang pertama itu adalah penelitian lapangan, yaitu observasi. Teknik pengumpulan data dengan cara mengamati, melihat, dan mengidentifikasi yang menjadi objek penelitian, yaitu PT Aceh Rubber Industries Kabupaten Aceh Tamiang. Kemudian ada wawancara atau interview, yaitu teknik pengumpulan data di mana mendatangi langsung atau bertemu dengan informan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan penelitian. Dalam hal ini, wawancara dilakukan pada pimpinan dan staf bagian persediaan pada PT Aceh Rubber Industries Kabupaten Aceh Tamiang. Kemudian yang ketiga adalah dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengambil data, catatan-catatan atau dokumen perusahaan yang terkait dengan penelitian, yaitu pada PT Aceh Rubber Industries Kabupaten Aceh Tamiang. Kemudian metode pengumpulan data yang kedua adalah penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui membaca buku teoritis, jurnal-jurnal penelitian terdahulu, serta sarana media internet yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian metode analisis data yang pertama itu menentukan Economic Order Quantity atau EOQ. Untuk menentukan jumlah pesanan yang ekonomis dapat dihitung dengan rumus EOQ sama dengan akar 2SD per H. Keterangan EOQ atau Q bintang adalah jumlah pemesanan, satuannya unit per pesanan. Kemudian S itu sama dengan biaya pemesanan, D itu jumlah kebutuhan barang, dan H itu biaya penyimpanan. Kemudian yang kedua itu menentukan total biaya persediaan. Rumus biaya pemesanan menurut Handoko adalah sebagai berikut. Biaya pemesanan itu sama dengan S kali D per Q, di mana D itu permintaan barang persediaan dalam unit per tahun, Q itu jumlah barang setiap dipesan, dan S itu biaya pemesanan untuk setiap kali pemesanan. Kemudian hasil dan pembahasan. Nah, di sini ada perbandingan pengendalian persediaan bahan baku antara kebijakan perusahaan dengan metode EOQ yang bisa dilihat pada tabel 3. Yang pertama itu bagian kuantitas pembelian, di mana kebijakan perusahaan itu dicapai sebesar 113.631 kg. Sementara untuk metode EOQ didapatkan 346.588 kg. Dari perbandingan ini bisa dikatakan dengan metode EOQ itu kuantitas pembelian itu naik. Kemudian frekuensi pembelian untuk kebijakan perusahaan itu 48 kali, sedangkan untuk metode EOQ itu 16 kali. Lalu ada total biaya persediaan. Untuk kebijakan perusahaan itu sebesar Rp4.097.678. Sementara untuk metode EOQ adalah Rp2.426.466. Untuk untuk persediaan pengaman itu untuk kebijakan perusahaan tidak ada, sedangkan untuk metode EOQ adalah 200.693 kg. Dan titik pemesanan ulang itu untuk kebijakan perusahaan tidak ada, dan untuk metode EOQ adalah sebesar 323.067 kg. Kemudian kesimpulan, hasil penelitian diketahui bahwa jumlah pembelian bahan baku optimal menurut kebijakan perusahaan adalah sebanyak 113.631 kg. Sedangkan menurut metode EOQ adalah sebanyak 346.588 kg. Kemudian frekuensi pembelian karet optimal menurut kebijakan perusahaan adalah 48 kali dalam setahun. Sedangkan berdasarkan metode EOQ adalah sebanyak 16 kali. Total biaya persediaan menurut kebijakan perusahaan adalah sebesar 4.097.678. Sedangkan menurut metode EOQ adalah sebesar Rp2.426.466. Sehingga dengan menggunakan metode EOQ, perusahaan dapat menghemat biaya persediaan sebesar Rp1.671.212. Persediaan pengaman menurut kebijakan perusahaan tidak ada. Sedangkan menurut perhitungan metode EOQ adalah sebanyak 200.693 kg. Titik pemesanan kembali menurut kebijakan perusahaan tidak ada, sedangkan menurut perhitungan metode EOQ adalah sebanyak 323.067 kg. Kemudian keterbatasan dari metode dan atau hasil penelitian. PT Aceh Rubber Industries sebaiknya menerapkan metode Economic Order Quantity atau EOQ dalam melakukan pengendalian persediaan
bahan baku karena dapat menghemat biaya-biaya yang berhubungan dengan persediaan. PT Aceh Rubber Industries juga harus memperhitungkan besarnya persediaan pengaman atau safety stock dan pemesanan kembali atau reorder point untuk menghindari risiko kehabisan maupun kelebihan bahan baku. Hal tersebut dimaksudkan agar perusahaan akan tetap berproduksi apabila bahan baku yang dipesan lama tiba di pabrik. Selanjutnya jurnal ketiga yaitu Analisis Pengendalian Persediaan Produk Citato, Studi Kasus PT Kembar Putra Makmur Denpasar, Bali, yang ditulis oleh Niputu Chandrawikantari, Iketut Satriawan, dan Iwayan Gede Sedana Yoga PS dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana, Kampus Bukit Jimbaran, Badung tahun 2018. Lalu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan metode EOQ untuk merencanakan pesanan produk Citato di PT Kembar Putra Makmur. Kemudian data sampel atau responden, ada biaya pemesanan produk, ordering cost, dan biaya penyimpanan produk atau carrying cost. Nah, biaya pemesanan produk terdiri dari beberapa biaya yaitu biaya telepon, biaya bongkar, dan biaya administrasi. Sedangkan biaya penyimpanan produk terdiri dari beberapa biaya yaitu biaya listrik, biaya pengawas dan pelaksana gudang, biaya perawatan gudang, dan biaya asuransi. Kemudian metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara dengan menggunakan panduan wawancara untuk mendapatkan gambaran mengenai sistem pengendalian persediaan produk Citato. Berdasarkan data yang telah terkumpul, dilakukan perhitungan kuantitas pemesanan economic order quantity, kemudian persediaan pengaman, safety stock, dan titik pemesanan kembali atau reorder point. Kemudian metode analisis data. Tahapan penelitian yang dilakukan terdiri atas survei pendahuluan, identifikasi variabel persediaan, pengumpulan data, pengolahan data menggunakan metode economic order quantity, persediaan pengaman, safety stock, dan titik pemesanan kembali reorder point, dan interpretasi pengolahan data. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Untuk titik pemesanan kembali atau reorder point dalam 1 tahun bisa dilihat dalam tabel ke-8. Tabel 8 menunjukkan bahwa perusahaan harus segera melakukan pemesanan kembali pada saat persediaan yang ada di gudang. Hal ini berarti pada saat produk Citato benar-benar habis, pesanan yang telah dipesan selama 4 hari lead time sebelumnya telah tiba di gudang. Persediaan yang tadinya telah habis akan segera terisi lagi dengan produk Citato yang telah diterima sesuai dengan jumlah pesanan, sehingga jumlah kuantitas persediaan optimal terpenuhi. Pesanan dari tidak perlu terhenti karena kehabisan persediaan produk Citato di gudang. Kemudian kesimpulannya, dengan penerapan metode Economic Order Quantity atau EOQ dalam pengendalian persediaan produk Citato di PT Kembar Putra Makmur, perusahaan dapat menghindari kekurangan stok di gudang dan tidak terjadinya penundaan pesanan. Kemudian keterbatasan dari metode dan atau hasil penelitian. Perusahaan sebaiknya menggunakan metode Economic Order Quantity atau EOQ karena dengan metode EOQ perusahaan dapat menghindari kekurangan stok di gudang dan tidak terjadinya penundaan pesanan, dan perusahaan sebaiknya menambah gudang untuk menyimpan persediaan produk. Perusahaan juga harus memperhatikan komponen-komponen biaya persediaan, yaitu biaya pemesanan dan biaya penyimpanan, karena komponen biaya ini menjadi acuan utama perusahaan dalam melakukan pengendalian persediaan. Kemudian jurnal keempat yang berjudul Analisis Pengendalian Inventory dengan Klasifikasi ABC dan EOQ pada PT Nissan Motor Distributor Indonesia, yang ditulis oleh Darvial Guslan dan Ibrahim Saputra dari Program Studi Logistik Bisnis Politeknik Indonesia tahun 2020. Kemudian tujuan penelitian yang pertama itu untuk mengetahui suku cadang manakah yang perlu diprioritaskan dalam pengendalian persediaan pada unit Grand Livina. Yang kedua, untuk mengetahui jumlah optimal persediaan dari suku cadang yang diprioritaskan pada unit Grand Livina. Dan yang ketiga, untuk menetapkan total cost yang seharusnya dikeluarkan oleh PT Nissan Motor Distributor Indonesia dengan pengadaan suku cadang pada unit Grand Livina yang optimal. Lalu,
Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah nama part, kode part, persediaan awal, dan pengeluaran. Kemudian metode analisis data. Analisis klasifikasi ABC. Analisis klasifikasi ABC adalah pemilihan barang berdasarkan tingkat penyerapan modal dengan menggunakan prinsip diagram Pareto. Pada prinsipnya, analisis ABC mengklasifikasikan jenis barang yang didasarkan atas tingkat investasi tahunan yang terserap di dalam penyediaan persediaan untuk setiap jenis barang. Ada kategori A. Dalam kategori ini terdiri dari jenis barang yang menyerap dana sekitar 80% dari seluruh model yang disediakan untuk inventory dan jumlah jenis barangnya sekitar 20% dari semua jenis barang yang dikelola. Kemudian kategori B. Untuk kategori B ini terdiri dari jenis barang yang menyerap dana sekitar 15% dari seluruh model yang disediakan untuk inventory sesudah kategori A. Dan jumlah jenis barangnya sekitar 30% dari semua jenis barang yang dikelola. Kemudian kategori C. Kategori C terdiri dari 5% barang dari seluruh model. Kategori C terdiri dari jenis barang yang menyerap dana sekitar 5% dari seluruh model yang disediakan untuk inventory yang tidak termasuk kategori A dan B, dan jumlah jenis barangnya sekitar 50% dari semua jenis barang yang dikelola. Kemudian metode analisis data. EOQ multi-item adalah teknik pengendalian permintaan beberapa jenis item yang optimal dengan biaya inventory serendah mungkin. Tujuan dari model EOQ adalah menentukan jumlah key setiap kali pemesanan sehingga meminimasi total biaya persediaan. Model EOQ multi-item merupakan model EOQ untuk pembelian bersama atau joint purchase beberapa jenis item. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam model EOQ multi-item antara lain: yang pertama, tingkat permintaan untuk setiap item konstan dan diketahui dengan pasti. Yang kedua, waktu tunggunya sama untuk semua item, di mana semua item yang dipesan akan datang pada satu titik waktu yang sama untuk setiap siklus. Kemudian biaya simpan, harga per unit, dan biaya pesan untuk setiap item diketahui. Yang keempat itu biaya pesan untuk masing-masing item adalah sama, dan item yang dianalisis bersifat independen. Kemudian hasil dan pembahasan. Yang pertama tentang biaya pembelian perusahaan. Berdasarkan perhitungan biaya pembelian perusahaan, dapat diketahui bahwa total biaya pembelian perusahaan dalam periode 1 tahun adalah sebesar 10.116.658.500 rupiah. Kemudian biaya pemesanan perusahaan berdasarkan perhitungan biaya pemesanan, maka dapat diketahui besarnya total biaya pemesanan perusahaan adalah sebesar 1.213.999.020 rupiah. Kemudian yang terakhir adalah biaya penyimpanan perusahaan. Berdasarkan perhitungan biaya penyimpanan perusahaan, maka dapat diketahui bahwa biaya penyimpanan perusahaan adalah sebesar 263.418.875 rupiah. Setelah dilakukan perhitungan biaya penyimpanan, maka selanjutnya adalah memasukkan besarnya total biaya. Rumus total cost persediaan adalah sebagai berikut. TC sama dengan S plus P plus O, yang hasilnya itu sebesar 11.594.076.395 rupiah. Kesimpulan yang pertama adalah total dari 1.366 item kebutuhan perusahaan terhadap suku cadang unit Grand Livina diperoleh 355 suku cadang unit Grand Livina yang kritis atau termasuk kategori golongan A. Yang kedua adalah jumlah pengadaan spare part unit Grand Livina yang optimal berdasarkan perhitungan EOQ multi-item terdapat 355 item. Kemudian yang ketiga, total biaya persediaan yang dikeluarkan oleh perusahaan tahun 2018 adalah sebesar 11.594.076.355 rupiah. Sedangkan total persediaan dengan menggunakan metode EOQ multi-item adalah sebesar 6.984.661.625 rupiah. Dari kedua total biaya tersebut terdapat selisih antara kedua total biaya sebesar 4.609.414.770 rupiah. Artinya dengan penetapan persediaan menggunakan metode EOQ multi-item, maka perusahaan dapat menghemat total biaya persediaan sebesar
Rp414.770 per satu periode yang dikeluarkan oleh perusahaan. Sehingga total biaya persediaan yang optimal dengan pengadaan suku cadang unit Grand Livina adalah sebesar Rp6.984.661.625. Oke, kita ke jurnal yang kelima yang berjudul Optimasi Persediaan Bahan Baku dengan Analisis ABC dan Periodic Review PT XYZ yang ditulis oleh Muhammad Nazil Fikram dari Program Studi Teknik Industri Universitas Indraprastha PGRI Jakarta tahun 2019. Tujuan penelitian: perencanaan pengendalian persediaan yang optimal bertujuan untuk mengurangi biaya simpan yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan. PT XYZ bergerak di bidang produsen pangan, namun belum adanya metode pengendalian persediaan pada perusahaan untuk meredam fluktuasi permintaan. Nah, penelitian ini dilakukan guna mengatasi permasalahan yang dialami perusahaan karena sering terjadinya pengeluaran biaya yang berlebih. Kemudian, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data permintaan per periode, kemudian data pembelian bahan baku, lead time, dan data pemakaian bahan baku. Metode pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan. Studi pustaka dilakukan untuk mencari literatur dari penelitian melalui referensi buku dan jurnal. Tujuan dari mencari referensi adalah untuk menambah pemahaman serta wawasan yang berkaitan dengan metode periodic review dan analisis ABC. Sedangkan studi lapangan melakukan pengamatan pada gudang PT XYZ dan yang dijadikan objek penelitian adalah bahan baku yang ada. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, di mana data primer adalah data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan manajer produksi dan manajer purchasing yang dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan data sekunder, data yang diperoleh dari data-data yang tertulis pada perusahaan mengenai informasi-informasi tentang keadaan perusahaan. Dengan begitu, penulis dapat mengamati secara langsung manajemen persediaan yang ada pada gudang perusahaan. Kemudian metode penelitian yang pertama itu penentuan topik dan mencari literatur. Lalu menentukan permasalahan, yaitu tidak diketahuinya besaran jumlah yang efisien dalam melakukan pembelian bahan baku, tidak adanya batasan minimum dan maksimum persediaan bahan baku, dan tidak adanya stok pengaman dalam persediaan bahan baku. Lalu mencari data, yang pertama itu data permintaan periode Januari 2018 sampai Agustus 2018. Lalu ada data pembelian bahan baku, data lead time pemesanan, dan data pemakaian bahan baku. Lalu data tersebut diolah, yaitu melakukan perhitungan batasan maksimum persediaan. Yang kedua itu melakukan perhitungan kemungkinan terjadinya shortage. Lalu melakukan analisis. Dari perhitungan maka didapatkan hasil jumlah pemesanan optimum bahan baku yang diharapkan dapat mengurangi timbulnya biaya-biaya yang diakibatkan dari kelebihan atau kekurangan persediaan bahan baku. Setelah itu ditarik kesimpulan. Nah, di sini ada hasil dan pembahasan, yaitu hasil perhitungan ongkos total yang disajikan dalam tabel 11. Di sini ada nama bahan baku yaitu ekstrak cabai, tepung maizena, natrium benzoat, sodium siklamat, garlic, cuka, dan pecin dengan total biaya dapat dilihat pada sebelah kanan. Lalu kesimpulannya, dari hasil pengolahan data diperoleh kesimpulan nilai interval waktu antar pemesanan yang efektif untuk melakukan pembelian bahan baku, di mana diperoleh hasil terbesar selama 18 hari dan yang terkecil selama 9 hari. Untuk nilai maksimum pembelian bahan baku dengan hasil terbesar 20.592,53 kg dan terkecil 2.192,39. Dengan demikian, pengendalian persediaan dengan metode periodic review dapat menurunkan biaya pesan sebesar 14,16% dibandingkan dengan pembelian yang dilakukan oleh PT XYZ. Oke, selanjutnya adalah jurnal ke-6 yang berjudul
Pengendalian persediaan obat generik dengan metode analisis ABC, metode Economic Order Quantity atau EOQ, dan Reorder Point atau ROP di Apotek XYZ tahun 2017 yang ditulis oleh Stepanus Bimata Diatmika, P. Didit Krisnadewara dari Universitas Atmajaya Yogyakarta tahun 2017. Lalu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengendalian persediaan obat generik di Apotek XYZ tahun 2017. Lalu data sampel atau responden, yaitu ada daftar nama obat generik, jumlah penjualan obat generik, dan harga obat. Kemudian metode pengumpulan data. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu metode analisis data. Untuk perencanaan pengadaan obat generik, dalam penelitian ini dilakukan analisis nilai investasi untuk mengetahui obat generik mana yang termasuk kelompok A, B, dan C. Selanjutnya dilakukan perhitungan Economic Order Quantity atau EOQ untuk mengetahui jumlah pesanan ekonomis, serta perhitungan Reorder Point untuk mengetahui titik pemesanan kembali obat generik periode tahun 2017. Lalu tools atau software yang digunakan yang pertama itu adalah Stock of Name. Stock of name dilakukan untuk mengecek jumlah barang secara fisik dengan pendataan di komputer, menjamin kualitas, kuantitas, dan terhindar dari kerusakan dan kadaluarsa. Berdasarkan hasil observasi, stock of name merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencocokkan kondisi fisik barang, stok yang ada di komputer, dan dengan bukti pembukuan atau dokumen sumber, penerimaan, permintaan, pengeluaran, dan pemeriksaan barang, sehingga bisa diketahui kualitas, kuantitas, dan waktu kadaluarsa dari barang tersebut. Kemudian yang kedua adalah buku defekta. Buku defekta merupakan pendokumentasian atau pencatatan mengenai pemesanan obat ke supplier. Buku ini digunakan untuk mencatat barang atau obat yang harus dipesan untuk memenuhi kebutuhan ketersediaan barang atau obat. Fungsi buku ini untuk mengecek barang dan stok barang, menghindari kelupaan pemesanan kembali barang. Kemudian yang ketiga adalah software atau e-katalog. Informasi stok obat dapat dilihat menggunakan software berisi sistem informasi yang ada di komputer. Setiap obat yang masuk diantar oleh distributor dan obat yang dikeluarkan langsung diinput ke komputer. Lalu hasil dan pembahasan. Ini adalah analisis ABC berdasarkan nilai investasi obat generik periode Januari sampai Maret tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 1. Di mana kelompok A itu dengan jumlah jenis obatnya 11 dengan persentase jumlah jenis obatnya adalah 16,42% dan nilai investasi sebesar Rp43.288.584 Kemudian dengan persentase nilai investasi sebesar 70,41%. Kemudian kelompok B dengan jumlah jenis obatnya adalah 15, persentase jumlah jenis obatnya itu 22,39% dengan nilai investasi sebesar Rp12.350.925 serta persentase nilai investasi adalah 20,09%. Lalu kelompok C yaitu jumlah jenis obatnya 41 dengan persentase jumlah jenis obatnya adalah 61,19% dan nilai investasi sebesar Rp5.836.972 serta persentase nilai investasinya adalah 9,49%. Lalu ini adalah tabel 2 untuk EOQ obat generik kelompok A. Dapat dilihat ada cetirizine sampai simvastatin. Lalu ini adalah tabel 3 yang merupakan ROP atau Reorder Point obat generik kelompok A. Lalu kesimpulannya adalah pengendalian persediaan obat generik di Apotek XYZ belum menggunakan metode pengendalian khusus seperti analisis ABC untuk prioritas persediaan, Economic Order Quantity atau EOQ untuk menentukan jumlah pemesanan optimum, maupun Reorder Point untuk menentukan waktu pemesanan yang ideal. Berdasarkan analisis ABC, investasi terdapat obat yang masuk ke dalam kelompok A sebanyak 11 jenis obat atau 16,42% dari seluruh obat generik, menyerap 70,41% investasi. Kelompok B sebanyak 15 jenis obat atau 22,39% dari seluruh obat generik,
menyerap 20,09% investasi. Sementara kelompok C sebanyak 41 jenis obat atau 61,19% dari seluruh obat generik dari item obat. Kemudian menyerap sebesar 9,49% nilai investasi untuk kelompok C. Lalu keterbatasan dari metode dan atau hasil penelitian. Dalam penelitian ini ada beberapa keterbatasan yang tidak dapat dihindari penulis. Keterbatasan yang paling banyak ditemukan adalah tidak tersedianya data yang diperlukan. Untuk perhitungan biaya penyimpanan juga tidak tersedia data mengenai besarnya persentase biaya yang diperhitungkan dan tidak ada perhitungan secara khusus sehingga perhitungan biaya-biaya diambil menurut persentase secara umum berdasarkan teori yang ada. Selanjutnya adalah jurnal ketujuh yang berjudul Analisa Persediaan Produk Furnitur dan Aksesoris dengan menggunakan metode ABC di PT Home Center yang ditulis oleh Wirdano Varika, Lutfi Parinduri, dan Diva Darvito dari Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Islam Sumatera Utara tahun 2021. Kemudian ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan membandingkan antara kebijakan pengendalian persediaan perusahaan tanpa menggunakan analisis ABC dengan jika perusahaan menggunakan analisis ABC. Lalu data sampel atau responden ada data permintaan furnitur tahun 2019 yang terdiri dari bed, wardrobe, dining table, panci, chair, backcase, wajan, coffee table, vitrine, dan TV stand. Kemudian ada data permintaan aksesoris tahun 2019 yang terdiri dari karpet, gorden, lampu gantung, bunga artifisial, spray, keset, jam dinding, bingkai foto, vas, dan wallpaper. Lalu metode pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu melakukan observasi langsung di lapangan dan yang kedua adalah melakukan tanya jawab pada karyawan perusahaan. Lalu metode analisis data, yang pertama itu menentukan volume tahunan dalam nilai uang atau rupiah, kemudian volume tahun dalam unit dikali harga per unit. Yang kedua susun urutan item persediaan berdasarkan volume tahunan rupiah dari yang terbesar nilainya ke yang terkecil. Yang ketiga, jumlah volume tahunan rupiah secara kumulatif. Kemudian yang keempat menentukan persentase kumulatif dengan rumus volume tahunan dalam nilai uang per unit dibagi volume tahunan dalam nilai uang per unit dikali 100%. Yang kelima adalah klasifikasikan ke dalam kelas A, B, dan C secara berturut-turut, masing-masing sebesar lebih kurang 70%, 20%, dan 10% dari atas. Lalu hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil analisis ABC dapat diidentifikasi klasifikasi persediaan furnitur sebagai berikut. Yang pertama adalah kelas A memiliki nilai volume tahunan rupiah sebesar 49,62% dari total persediaan yang terdiri dari dua item yaitu dining table dan wardrobe. Kemudian kelas B memiliki nilai volume tahunan rupiah sebesar 66,12% dari total persediaan yang terdiri dari tiga item yaitu vitrine, bed, dan TV stand. Yang ketiga adalah kelas C memiliki nilai volume tahunan rupiah sebesar 17,29% dari total persediaan yang terdiri dari 5 item yaitu bookcase, coffee table, chair, wajan, dan panci. Kemudian berdasarkan hasil analisis ABC dapat diidentifikasi klasifikasi persediaan aksesoris sebagai berikut. Kelas A memiliki volume tahunan rupiah sebesar 47,61% dari total persediaan yang terdiri dari dua item, yaitu wallpaper dan karpet. Kelas B memiliki nilai volume tahunan rupiah sebesar 37,28% dari total persediaan yang terdiri dari tiga item, yaitu lampu gantung, spray, dan gorden. Kemudian, kelas C memiliki nilai volume tahunan rupiah sebesar 15,10% dari total persediaan yang terdiri dari 5 item persediaan. Lalu kesimpulannya, suatu pengkajian ABC dapat meyakinkan manajemen bahwa mereka harus mengambil sejumlah langkah untuk menjadi lebih kompetitif. Sebagai hasilnya,
Mereka dapat berusaha untuk meningkatkan mutu sambil secara simultan fokus pada mengurangi biaya. Analisis biaya dapat menyoroti bagaimana benar-benar mahalnya proses manufacturing, yang pada akhirnya dapat memicu aktivitas untuk mereorganisasi proses, memperbaiki mutu, dan mengurangi biaya. Yang kedua, analisis ABC dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, manajemen akan berada dalam suatu posisi untuk melakukan penawaran kompetitif yang lebih wajar. Yang keempat, dengan analisis biaya yang diperbaiki, manajemen dapat melakukan analisis yang lebih akurat mengenai volume yang dilakukan untuk mencari break even atas produk yang bervolume rendah. Kemudian yang kelima adalah melalui analisis data biaya dan pola konsumsi sumber daya, manajemen dapat mulai merekayasa kembali proses manufacturing untuk mencapai pola keluaran mutu yang lebih efisien dan lebih tinggi. Kemudian jurnal ke-8 berjudul Penentuan Kelompok Persediaan Spare Part Mesin pada Industri Baja dengan menggunakan analisis klasifikasi ABC yang ditulis oleh M. Hudori dari Program Studi Manajemen Logistik Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi Bekasi tahun 2017. Lalu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan pengelompokan persediaan barang dengan penerapan analisis klasifikasi ABC. Data sampel atau responden. Di sini populasi penelitian adalah seluruh jenis bal bearing yang digunakan di perusahaan tersebut, yaitu sebanyak 159 jenis. Sedangkan sampel penelitiannya adalah pemakaian bal bearing selama 3 tahun terakhir. Metode pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan observasi langsung di lapangan. Yang kedua melakukan tanya jawab pada karyawan perusahaan. Kemudian metode analisis data, yang pertama adalah menentukan klasifikasi bal bearing untuk 159 jenis bal bearing yang diteliti. Klasifikasi ini akan dilakukan berdasarkan serapan modal yang dibutuhkan untuk pengadaan spare part tersebut. Hasil klasifikasi ini nantinya adalah berupa kelompok bal bearing yang paling besar nilainya, yang paling besar nilainya yang dilambangkan dengan A, kemudian sedang yang dilambangkan dengan B, dan yang paling rendah nilainya dilambangkan dengan C. Klasifikasi ABC akan dilakukan dengan prinsip Pareto. Yang kedua adalah menentukan klasifikasi bal bearing untuk kelompok A yang berasal dari hasil analisis pada tahap pertama. Klasifikasi ini akan dilakukan berdasarkan jumlah pemakaian spare part tersebut selama periode analisis. Hasil analisis ini nantinya adalah berupa kelompok bal bearing yang paling banyak digunakan, sedang, dan paling jarang digunakan. Klasifikasi ABC akan dilakukan dengan prinsip Pareto. Kemudian hasil dan pembahasan. Di sini ada tabel 5 yang berisi hasil analisis klasifikasi ABC berdasarkan jumlah pemakaian spare part. Nah, tabel 5 ini menunjukkan bahwa terdapat satu jenis bal bearing, yaitu tipe bearing bal D15-35X 11 mm strip 6202-Z yang termasuk klasifikasi A atau barang sangat kritis, 10 jenis bal bearing yang termasuk barang kritis, dan 26 jenis bal bearing yang termasuk barang non-kritis. Lalu kesimpulannya adalah yang pertama, berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penentuan kelompok persediaan dengan menggunakan metode klasifikasi ABC bisa menjadi salah satu cara untuk mengetahui tipe barang yang harus dikendalikan. Yang kedua, dalam penentuan kelompoknya dilakukan 2 tahapan, yaitu tahap nilai pemakaian dan jumlah pemakaian. Untuk tahap nilai pemakaian, terdapat 37 jenis tipe bal bearing yang termasuk klasifikasi A yang memiliki penyerapan modal sebesar Rp986.327.836 atau 79,88%. Kelas B ada 44 tipe bal bearing dan memiliki penyerapan modal sebesar Rp189.580 atau 15,01%. Kelas C ada 78 tipe bal bearing dan memiliki penyerapan modal sebesar Rp63.044.859
atau 5,11% dari 159 tipe ball bearing yang ada. Sedangkan untuk tahap jumlah pemakaian yang diambil dari kelas A pada klasifikasi ABC tahap pertama diperoleh satu tipe ball bearing yang termasuk klasifikasi A dengan jumlah pemakaian sebanyak 6.900 buah atau 80,49%. Kelas B ada 10 tipe ball bearing dan memiliki jumlah pemakaian sebanyak 1.211 buah atau 14,13%. Kelas C ada 26 tipe ball bearing dan memiliki jumlah pemakaian sebanyak 462 buah atau 5,39%. Kemudian yang ketiga, diketahui bahwa tipe ball bearing yang paling banyak digunakan yaitu tipe bearing ball D15-35X11mm strip 6202 strip Z. Batasan masalahnya adalah analisis hanya dilakukan pada spare part jenis ball bearing yang digunakan pada mesin-mesin produksi. Kita lanjut ke jurnal yang ke-9 yang berjudul Pengendalian Persediaan dan Penjadwalan Pasokan Bahan Baku Impor dengan Metode ABC Analisis di PT Unilever Indonesia, Cikarang, Jawa Barat, yang ditulis oleh Happy Fauzi Afianti dan Heri Hamdi Azwir dari Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik dari Presiden University tahun 2017. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk perbaikan efisiensi inventory. Perbaikan dilakukan dengan memanfaatkan metode analisis ABC persediaan dan melakukan pengaturan dan penjadwalan pasokan bahan baku sesuai kebutuhan. Kemudian membuat skala prioritas perbaikan bahan baku pada analisis ABC persediaan berdasarkan kelas A, B, dan C. Kemudian, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data stok on hand perusahaan, data pemesanan, dan data perencanaan pembelian bahan baku. Lalu metode pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan observasi langsung di lapangan dan melakukan interview. Lalu metode analisis data. Nah, analisis data dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap inventory. Lalu penerapan metode analisis ABC dan penentuan dan penetapan parameter pengendalian persediaan berdasarkan kelasnya. Kemudian hasil dan pembahasan. Ini adalah kurva analisis ABC bahan baku impor. Lalu kesimpulannya, yang pertama adalah klasifikasi 26 item bahan baku impor dengan analisis ABC persediaan adalah kelas A terdiri atas 3 item bahan baku impor. Kemudian kelas B terdiri atas 6 item bahan baku impor. Dan kelas C terdiri atas 16 item bahan baku. Yang kedua adalah penyebab ketidakefisienan stok dan value inventory adalah tidak dilakukannya pengendalian dan penjadwalan pasokan. Setelah penelitian dan dilakukan rescheduling, maka risiko shortage dapat dikurangi sebanyak 26%. Overstock dapat dikurangi sebesar 12% dan secara total keseluruhan value over inventory dapat diturunkan sebanyak 23%. Yang ketiga adalah efisiensi inventory dapat dilakukan dengan kontrol yang ketat pada pengendalian pasokan dan penjadwalan bahan baku impor, khususnya kelas A yang diikuti kelas B dan C. Dengan menerapkan rescheduling jadwal pengiriman dengan aplikasi waktu Frozen Horizon, sehingga bahan baku mendekati kuantiti kebutuhan dan efisiensi inventory dapat dicapai. Kemudian jurnal yang terakhir atau ke-10 yang berjudul Analisis Perencanaan Obat dengan Metode ABC di Instalasi Farmasi RSUD Muntilan periode tahun 2013 yang ditulis oleh Hesti Krisnaningtyas, Fitriana Yuliastuti, dan Tiara Megakusuma tahun 2015. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran proses perencanaan obat di instalasi farmasi RSUD Muntilan dengan menggunakan metode ABC. Lalu, data, sampel atau respondennya. Populasi pada penelitian ini adalah semua data perencanaan obat di instalasi farmasi RSUD Muntilan Kabupaten Magelang.
Sampel dalam penelitian ini adalah item obat askes dan jamkesmas yang digunakan di instalasi farmasi RSUD Muntilan periode bulan Oktober sampai Desember tahun 2013. Metode pengumpulan data. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pengambilan data secara retrospektif terhadap data sekunder yang berupa data item obat, jumlah pemakaian obat, dan estimasi biaya instalasi farmasi RSUD Muntilan periode bulan Oktober sampai Desember tahun 2013. Lalu metode analisis data. Analisis data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara mendalam yang dilakukan dengan analisis isi dan disajikan dalam bentuk tekstual berupa narasi. Sedangkan analisis data kuantitatif disajikan dalam bentuk tabel atau grafik untuk dapat melihat perubahan secara visual. Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah menulis harga per satuan obat. Yang kedua adalah menghitung jumlah pemakaian obat. Yang ketiga menghitung nilai pemakaian obat. Yang keempat menghitung nilai kumulatif. Yang kelima menghitung persentase. Dan yang keenam adalah dikelompokkan berdasarkan nilai pemakaian obat, lalu diurutkan dari nilai pemakaian terbesar sampai yang terkecil. Kemudian hasil dan pembahasan. Nah, dari pengolahan data didapatkan bahwa kelompok A itu terdiri dari 52 item atau sebesar 19,11% dari total item obat di instalasi farmasi dengan jumlah nilai pemakaian sebesar 1.087.186.370,70 rupiah atau 69,93% dari jumlah nilai pemakaian seluruhnya. Kemudian kelompok B terdiri dari 70 item atau 25,74% dari total item obat di instalasi farmasi dengan jumlah nilai pemakaian sebesar 392.690.868,75 rupiah atau 20,94% dari jumlah nilai pemakaian seluruhnya. Dan yang ketiga adalah kelompok C yang terdiri dari 150 item atau sebesar 55,15% dari total item obat di instalasi farmasi dengan jumlah nilai pemakaian sebesar 141.765.744,72 rupiah atau 9,13% dari jumlah pemakaian seluruhnya. Lalu kesimpulan, penetapan kebutuhan obat menggunakan analisa ABC dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek dalam perencanaan obat di rumah sakit, yaitu formularium atau standarisasi obat dan standar terapi, anggaran, pemakaian periode sebelumnya, stok akhir dan kapasitas gudang, lead time dan stok pengaman serta jumlah kunjungan dan pola penyakit. Nah, itulah review dari 10 jurnal yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.